Let me be your fantasy. Play with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah komputer aplikasi akuntansi. Untuk kedepannya kita akan mengeksplor atau mempelajari Microsoft Excel ya. Microsoft Excel ini salah satu aplikasi yang sudah terintegrasi di MS Office. Nah, Excel ini bisa kita gunakan untuk membantu transaksi akuntansi yang nanti mendapatkan atau menghasilkan laporan keuangan ya. Di pertemuan ke-8 sampai ke-14 kita akan mengeksplor ini. Nanti ada beberapa pertemuan, ada beberapa tahap yang kita akan pelajari. Di antaranya yang pertama mengenalkan dulu bagaimana aplikasi akuntansi dengan Excel. Kemudian nanti mengenalkan konfigurasi atau format-format yang kita gunakan untuk membuat buku besar, membuat jurnal gitu ya. Kemudian juga nanti kita mencoba untuk menginput data-data transaksinya ke dalam format yang sudah kita buat sampai bisa menghasilkan laporan keuangan. Ya, di antaranya seperti laporan posisi keuangan atau sering kita sebut dulu itu neraca, kemudian ada laporan rugi laba dan ada cash flow seperti itu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan akuntansi. Microsoft Excel seperti apa yang sudah kita kenal merupakan salah satu program spreadsheet yang sudah terintegrasi di MS Office. Program ini merupakan program untuk pengolahan data yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi, khususnya data-data berupa angka. Sedangkan di akuntansi kita mengenal laporan keuangan yang merupakan sebuah informasi yang berasal dari pengolahan data keuangan. Data-data akuntansi seperti transaksi-transaksi harian yang biasa kita gunakan sebagai bahan atau input dalam menjurnal. Di dalam aplikasi ini, aplikasi yang kita gunakan menggunakan MS Excel, kita akan membuat suatu program atau lebih di ininya sebagai menyusun suatu format yang nantinya menghasilkan suatu informasi laporan keuangan. Sebagaimana lazimnya sebuah program yang dirancang yang bisa mengotomatisasi atau secara computerized sampai menghasilkan output yang kita inginkan. Sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasinya, kita kenalkan dulu siklus akuntansi dalam penyusunan atau dalam membuat suatu laporan keuangan menggunakan Excel. Di sini kita bagi menjadi tiga bagian besar ya, yaitu bagian input, proses, dan output. Bagian input adalah di mana kita memasukkan semua data-data transaksi ke dalam suatu jurnal atau buku harian perusahaan. Contohnya ya, kita mengandalkan dokumen-dokumen yang biasa kita gunakan seperti bukti kas, bukti bank, bukti pembelian, bukti penjualan, dan bukti memorial. Bukti-bukti tersebut merupakan masukan atau input dalam sistem ini. Bagian kedua adalah proses. Jadi proses ini meliputi berbagai fungsi mulai dari identifikasi transaksi sampai dengan penyajian informasi keuangan. Dalam siklus akuntansi yang coba kita rancang di sini, proses dibedakan menjadi ada bagian manual, ada yang bagian komputerisasi. Proses yang masih terkait dengan manual yaitu ketika kita menjurnal atau memasukkan
data-data dari bukti-bukti yang kita peroleh, yaitu pada buku jurnal kas, bank, pembelian, penjualan, dan memorial. Sedangkan proses yang sudah secara komputerisasi itu dilakukan pada buku besar dan neraca lajur. Karena di dalam buku besar dan neraca lajur ini sudah kita coba buat format dengan Excel yang menggunakan fungsi-fungsi secara otomatis yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Dan bagian yang ketiga yaitu output, merupakan hasil atau informasi yang kita dapatkan di dalam sistem ini. Untuk output semuanya secara komputerisasi, jadi kita juga menyiapkan format-format yang bisa menghasilkan output secara otomatis. Format apa yang kita buat, yaitu format untuk laporan rugi laba, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan cash flow, dan ada satu lagi laporan buku pembantu yang disitu menjelaskan secara detail terkait hutang dan piutang. Oke, demikian tadi sudah kita lihat penjelasan yang sudah saya sampaikan melalui video tutorialnya. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami dan bisa mengerti apa yang sudah disampaikan. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup dulu pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.